Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Marita Maharani dengan NIM 12260808619. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Penerapan Lembar Kerja Berbasis Proyek pada Pembuatan Kombucha dari Bunga Telang atau Victoria Ternate L sebagai minuman probiotik untuk mengembangkan kinerja ilmiah. Baik, di sini ada latar belakang dari penelitian ini. Yang pertama ini mengenai radikal bebas yang berlebih dapat menyebabkan stres oksidatif, di mana merusak sel dan memicu penyakit degeneratif. Antioksidan ini juga baik alami maupun tambahan diperlukan untuk mengatasi efek ini gitu. Kombucha dari minuman probiotik hasil fermentasi teh manis ini dikenal sebagai sumber antioksidan dengan berbagai manfaat kesehatan. Nah, penelitian ini juga memanfaatkan bunga telang sebagai kaya akan senyawa bioaktif seperti flavonoid dan antosianin. Nah, dalam pembelajaran penelitian ini juga dilakukan uh, proses untuk meningkatkan kinerja ilmiah dengan berbasis proyek pembelajaran gitu atau PJBL. Nah, di mana di sini juga metode yang bertujuan untuk melibatkan mahasiswa secara aktif dalam pembelajaran yang berbasis praktik sehingga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan menghubungkan konsep kimia dengan aplikasi nyata. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana kinerja ilmiah mahasiswa pada penerapan LK berbasis proyek pada pembuatan kombucha dari bunga telang atau Clitoria tenates sebagai minuman probiotik. Kemudian bagaimana karakteristik kombucha dari bunga telang sebagai minuman probiotik yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga ada bagaimana pengaruh lama waktu fermentasi terhadap rasa minuman probiotik pada kombucha dari bunga telang. Nah, selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Bisa dilihat ya, di sebelah kiri ini ada tujuannya. Yang pertama, menganalisis kinerja ilmiah mahasiswa pada penerapan LK berbasis proyek pada pembuatan kombucha dari bunga telang. Yang kedua, menganalisis hasil karakteristik kombucha dari bunga telang. Kemudian yang ketiga, ada menganalisis pengaruh lama waktu fermentasi terhadap minuman probiotik kombucha dari bunga telang. Nah, sebelah kanan ini ada manfaat penelitian, di mana yang pertama ini ada mengembangkan minat dan motivasi mahasiswa dalam pembelajaran memperoleh pengolahan dalam meningkatkan kinerja ilmiah. Kemudian yang kedua ini melatih kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah mahasiswa melalui kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proyek. Kemudian yang ketiga ini ada memberikan wawasan mengenai proses fermentasi pada pembuatan kombucha dari bunga telang sehingga dapat menghasilkan produk yang baik. Nah, selanjutnya ini ada definisi operasional. Nah, bisa dilihat ya definisi operasional ini menyangkut yang pertama ini adalah lembar kerja yang digunakan untuk panduan pelajar yang membantu mahasiswa memahami konsep melalui aktivitas berbasis proyek gitu, dimana sebagai alat media alternatif. Kemudian yang kedua ini ada project based learning atau PJBL ini digunakan sebagai model pembelajaran yang melibatkan mahasiswa dalam penyelesaian proyek nyata untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kolaborasi. Kemudian yang ketiga ini ada kombucha, di mana kombucha ini sebagai minuman fermentasi teh manis yang menggunakan kultur simbiosis bakteri dan kamir atau Scooby. Kemudian yang keempat ini ada bunga telang, di mana bahan herbal kaya flavonoid dan antosianin berpotensi meningkatkan kualitas nutrisi dan estetika kombucha. Kemudian ada minuman probiotik yang mengandung organisme hidup untuk mendukung kesehatan pencernaan dan kekebalan tubuh. Dan yang terakhir ini ada kinerja ilmiah yang digunakan sebagai kemampuan mahasiswa dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi eksperimen ilmiah berdasarkan pendekatan sistematis. Nah, di sini ada kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir ini, yang pertama ini mengenai tahapan lembar kerja berbasis proyek, di mana yang pertama ini uh, menyangkut 6 fase, di mana fase yang pertama ini menganalisis masalah, kemudian fase yang kedua ini mendesain proyek, fase ketiga melaksanakan penelitian, fase keempat ini menyusun draft atau prototipe produk, fase kelima ini mengukur, menilai, dan memperbaiki, dan yang keenam ini finalisasi dan publikasi. Kemudian mengenai indikator pada setiap tahapan lembar kerja bisa dilihat di sini. Kemudian ada juga indikator kinerja ilmiah yang meliputi rumusan masalah, membuat hipotesis, kemudian merancang percobaan, melaksanakan percobaan, mengumpulkan data, dan mengomunikasikan. Selanjutnya ini ada hasil-hasil penelitian yang mengenai lembar kerja berbasis proyek ini sangat menarik dan efektif untuk meningkatkan pemahaman konsep dan keterampilan siswa. Kemudian di sini juga ada berdasarkan result di mana
Menurut Rejaldi ini, kombucha bunga telang ini dapat meningkatkan sistem imun, memiliki kandungan fitokimia dan berpotensi sebagai bahan aktif untuk obat ataupun kosmetik. Kemudian ada menurut Gumanti, di mana lama fermentasi mempengaruhi rasa, aroma, dan waktu, serta dengan proses fermentasi 14 hari menghasilkan kualitas organoleptik yang terbaik. Kemudian ada menurut Haryono, di mana penerapan pembelajaran berbasis proyek ini terbukti meningkatkan kinerja ilmiah secara signifikan. Lalu dengan definisi operasional yang telah tadi sebelumnya dibahas ya, di sini bisa dilihat. Kemudian ada metode mencakup desain penelitian. Nah, di mana desain penelitian ini tuh meliputi penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, di mana data yang diperoleh terdiri dari angka yang diolah secara statistik. Kemudian metode ini digunakan dalam penelitian eksperimental dengan menggunakan desain one shot case study melalui penerapan LK berbasis proyek yang kemudian dilakukan observasi dan dibuat kesimpulannya. Kemudian di sini juga ada variabel yang terikat dan bebas. Yang pertama ini variabel bebas meliputi PJBL, kemudian variabel yang terikat ini meliputi kinerja ilmiah mahasiswa. Kemudian ada subjek penelitian yang meliputi mahasiswa pendidikan kimia UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang mengambil mata kuliah kimia fermentasi. Selanjutnya ini ada prosedur penelitian. Ini meliputi tahapan ini harus sesuai dengan capaian pembelajaran fermentasi, kemudian dibangun secara analisis materi, kemudian berdasarkan tahapan persiapan. Kemudian di sini juga ada instrumen yang digunakannya. Di sini ada ketika tidak valid, kemudian valid. Kemudian selanjutnya ada tahap akhir. Kemudian instrumen ini diantaranya itu ada 5 yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama ini ada ada lembar observasi, kemudian ada lembar kerjasama mahasiswa, kemudian ada rubrik penilaian, kemudian lembar penilaian produk, kemudian yang kelima ada penilaian kinerja mahasiswa. Nah, teknik pengumpulan data ini berdasarkan instrumen penelitiannya ya, bisa dilihat di sini teknik pengumpulannya. Kemudian di sini ada setelah data diperoleh, kemudian ada data yang dilakukan perhitungan dengan rumus statistik. Di sini bisa dilihat ya. Yang pertama ini ada analisis standar penilaian observasi aktivitas mahasiswa. Di sini ada rumusnya. Kemudian ada analisis standar penilaian kerja mahasiswa, ada analisis standar penilaian produk, dan analisis standar penilaian kinerja ilmiah. Kemudian di sini juga ada jadwal penelitian, di mana bisa dilihat ya secara rinci di sini berdasarkan kegiatan dan bulan dari bulan pertama hingga bulan ke-6 gitu. Mungkin hanya itu presentasi dari saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.